Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didak Nurjaya. Di sini saya akan menjelaskan soal evaluasi tengah semester mata kuliah akuntansi dasar 2. Untuk soal yang pertama yaitu PT Merbabu melakukan transaksi persediaan pada tahun 2020. Hitunglah nilai persediaan akhir sistem periodik dan perpetual dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Lalu hitunglah harga pokok, penjualan, dan laba kotor. Sebelum mengerjakan soal, mari kita bahas sedikit mengenai apa itu FIFO, LIFO, dan average. Yang pertama adalah FIFO atau first in, first out. FIFO merupakan metode masuk pertama, keluar pertama. Persediaan yang dibeli atau diproduksi pertama akan dijual terlebih dahulu. Yang kedua ada LIFO atau last in, first out. Maksudnya adalah barang yang terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu ada average, merupakan metode penilaian persediaan dengan menggunakan harga rata-rata dari seluruh persediaan yang siap dijual pada satu periode akuntansi. Untuk soal yang pertama menggunakan metode FIFO, kita harus ingat terlebih dahulu FIFO itu kan first in first out atau yang masuk pertama akan keluar pertama. Nah, pada soal tanggal 1 Juli ada persediaan 100 unit dengan harga Rp1.000 dan total harganya adalah 1 juta. Kemudian pada tanggal 5 Juli ada pembelian sejumlah 500 unit dengan harga Rp12.000 dengan total harga 6 juta. Kemudian untuk pembelian kita masukkan ke tabel persediaan yaitu 500 unit dengan harga Rp12.000 dan total 6 juta rupiah. Lalu pada tanggal 12 Juli melakukan pembelian lagi sebesar 100 unit dengan harga Rp15.000 dan total harganya yaitu Rp1.500.000. Kemudian kita masukkan lagi ke tabel persediaan dengan unit 100 harga Rp15.000 dan total harganya adalah Rp1.500.000. Kemudian pada tanggal 22 Juli ada penjualan sejumlah 300 unit. Nah, dengan metode FIFO ini kita akan menjual harga yang paling pertama keluar terlebih dahulu. Karena persediaan pertama yang masuk itu sejumlah 100 unit dengan harga Rp10.000, maka kita kekurangan 200 unit. Nah, jadi pada tabel harga penjualan, pertama kita menghabiskan dulu barang yang terlebih dahulu masuk yaitu 100 unit dengan harga Rp10.000 dengan total 1 juta. Dan untuk 200 unitnya kita menggunakan harga-harga lama yang masih tersedia, yaitu kita mengambil dari persediaan 500 dengan harga Rp12.000. Jadi pada harga pokok penjualan 200 unitnya dengan harga Rp12.000 dengan total Rp2.400.000. Kemudian pada tabel persediaan karena yang 100 dan 500-nya itu sudah berkurang, jadi tersisa 300 dengan harga Rp12.000 dengan total Rp3.600.000. Untuk persediaan yang masih ada kita turunkan lagi yaitu 100 unit dengan harga Rp15.000 dengan total Rp1.500.000. Kemudian pada tanggal 27 Juli kita melakukan pembelian dengan jumlah 100 unit dengan harga Rp20.000 dengan total harga 2 juta. Jadi ini kita masukkan lagi ke tabel persediaan yaitu 100 unit Rp20.000 dan totalnya 2 juta. Lalu pada tanggal 30 Juli dilakukan penjualan lagi sejumlah 50 unit dan kita mengambil harga dari harga yang paling atas yang masih tersedia, yaitu kita mengambil dari sisa 300 unit dengan harga Rp12.000. Maka di tabel penjualan kita tulis unit 50 dengan harga Rp12.000 dengan total 6 juta. Jadi persediaan kita dari 300 dengan harga Rp12.000 dikurang 50 untuk penjualan. Jadi persediaan tersisa 250 unit dengan harga Rp12.000 dengan total Rp3 juta. Kemudian 100 unit dengan harga Rp15.000 dengan total Rp1.500.000. Dan 100 unit dengan harga Rp20.000 dengan total harga 2 juta. Setelah itu kita totalkan keseluruhannya jumlah unit pembelian yaitu 700 dengan total harga Rp9.500.000. Lalu untuk unit penjualan totalnya adalah
350 dengan total harga 4 juta. Kemudian persediaan masih tersedia 450 unit dengan total harga 6.500.000. Selanjutnya kita menghitung harga pokok penjualan, yaitu persediaan awal senilai 1 juta, pembelian senilai 9.500.000, kemudian persediaan awal dan pembelian di total menjadi barang tersedia untuk dijual yaitu 10.500.000. Untuk persediaan akhirnya yaitu 6.500.000. Lalu untuk mendapatkan HPP-nya, barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir yaitu senilai 4 juta rupiah. Kemudian untuk menghitung laba kotor yaitu dengan penjualan dikurangi HPP penjualan. Di sini senilai 9 juta karena 9 juta ini kita ambil dari tabel soal dengan menjumlahkan penjualan pada tanggal 22 Juli dan penjualan pada tanggal 30 Juli. Penjualan pada 22 Juli dengan kuantitas 3 dengan harga Rp25.000 per unit dengan total Rp7.500.000, dan pada tanggal 30 Juli dengan kuantitas 50 dengan harga Rp30.000 dengan total Rp1.500.000. Kemudian kita totalkan menjadi 9 juta. Jadi laba kotornya itu penjualan 9 juta dikurangi HPP 4 juta yaitu totalnya 5 juta rupiah. Untuk menghitung dengan metode LIFO, kita juga perlu ingat bahwa LIFO itu metode persediaan yang masuk terakhir akan dijual terlebih dahulu. Untuk tabel persediaan yaitu 100 unit dengan harga Rp10.000 dengan total 1 juta. Kemudian pada tanggal 5 Juli melakukan pembelian sejumlah 500 unit dengan harga Rp12.000 dengan total 6 juta rupiah. Kemudian kita masukkan ke tabel persediaan yaitu 500 unit dengan harga 12 juta rupiah dengan total 6 juta. Lalu pada tanggal 12 Juli melakukan pembelian dengan harga 100 unit dengan harga Rp15.000 dengan total harga Rp1.500.000. Lalu kita masukkan lagi ke tabel persediaan yaitu 100 unit dengan harga Rp15.000 dengan total Rp1.500.000. Lalu pada tanggal 22 Juli melakukan penjualan sebanyak 300 unit. Nah, karena harga yang masuk paling terakhir yaitu Rp15.000 dengan jumlah 100 unit, maka akan mengalami kekurangan 200 unit. Jadi kita ambil dari persediaan pada tanggal 5 Juli. Nah, jadi dalam tabel penjualan yang pertama kita tulis 100 unit dengan harga Rp15.000 dengan total harga Rp1.500.000. Kemudian 200 unit dengan harga Rp12.000 dengan total Rp2.400.000. Jadi pada tabel persediaan masih tersisa 100 unit dengan harga Rp10.000 dengan total harga 1 juta dan 300 unit dengan harga Rp12.000 dengan total Rp3.600.000. Kemudian pada tanggal 27 Juli melakukan pembelian lagi sejumlah 100 unit dengan harga Rp20.000 dengan total harga 2 juta. Lalu kita masukkan ke tabel persediaan yaitu 100 unit harga Rp20.000 dengan total harga 2 juta. Kemudian pada tanggal 30 Juli ada penjualan lagi 50 unit. Nah, jadi kita mengambil harga yang paling terbaru yaitu harga Rp20.000. Jadi dalam tabel penjualan 50 unit kita jual dengan harga Rp20.000 dengan total harga 1 juta. Kemudian pada tabel persediaan yang masih tersisa yaitu 100 unit dengan harga Rp10.000 dengan total 1 juta. 300 unit dengan harga Rp12.000 dengan total harga Rp3.600.000 dan 50 unit dengan harga Rp20.000 dengan total harga 1 juta. Setelah itu kita totalkan keseluruhannya untuk pembelian yaitu 700 unit dengan harga Rp9.500.000. Untuk penjualan yaitu 350 unit dengan total harga Rp4.900.000. Dan untuk persediaan masih tersedia 450 unit dengan total harga Rp5.600.000. Selanjutnya kita menghitung harga pokok penjualan dan laba kotor yaitu persediaan awal 1 juta dan pembelian Rp9.500.000. Kemudian kita jumlahkan menjadi barang tersedia untuk dijual yaitu Rp10.500.000. Lalu persediaan akhir senilai Rp5.600.000 dan untuk mendapatkan HPP-nya barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir
Jadi HPP-nya adalah 4.900.000. Kemudian untuk laba kotor yaitu penjualan dikurangi HPP penjualan. Masih sama dengan metode FIFO sejumlah 9 juta dan HPP-nya sejumlah 4.900.000. Maka hasil laba kotornya itu 4.100.000. Kemudian untuk menghitung menggunakan metode average, kita juga perlu ingat pengertiannya yaitu metode penilaian persediaan dengan menggunakan harga rata-rata dari seluruh persediaan yang siap dijual pada satu periode. Pada tanggal 1 Juli, persediaan ada 100 unit dengan harga Rp10.000 dengan total harga 1 juta. Lalu pada tanggal 5 Juli melakukan pembelian sejumlah 500 unit dengan harga Rp12.000 dengan total harga 6 juta. Dalam tabel persediaan tersedia 600 unit dengan harga Rp11.667. Harga ini didapatkan dari perhitungan total harga dibagi unit persediaan, yaitu 7 juta dibagi 600 totalnya 11.667. Maka total ini akan menjadi harga per unit untuk total harga jadi 7 juta. 7 juta ini dari penjumlahan total harga persediaan sebelumnya ditambah total harga pembelian. Kemudian pada tanggal 12 Juli melakukan pembelian lagi sejumlah 100 unit dengan harga Rp50.000 dengan total harga Rp1.500.000. Maka dalam tabel persediaan jumlah unitnya menjadi 700 unit dengan harga per unitnya yaitu Rp12.140 dan total harganya Rp8.500.000. Pada tanggal 22 Juli melakukan penjualan sejumlah 300 unit. Kita menggunakan harga terbaru yaitu Rp12.140 dengan total harga Rp33.642.000. Kemudian pada tabel persediaan tersedia 400 unit dengan harga per unitnya masih sama yaitu Rp12.140 dengan total harga Rp4.858.000. Lalu pada tanggal 27 Juli melakukan pembelian lagi sejumlah 100 unit dengan total harga Rp20.000. Dengan total harga 2 juta kita tambahkan lagi ke dalam persediaan, ke kolom persediaan, berarti menjadi 500 unit dengan harga Rp13.716 dan total harganya Rp6.858.000. Kemudian pada tanggal 30 Juli melakukan penjualan lagi sejumlah 50 unit dengan harga Rp13.716 dengan total harga Rp685.800. Untuk persediaan masih tersisa 450 dengan harga Rp13.716 dengan total harga Rp6.170.200. Selanjutnya kita totalkan untuk pembelian 700 unit total harganya Rp9.500.000. Untuk penjualan 350 unit dengan total harga Rp4.327.800 dan untuk persediaan masih tersisa 450 dengan total harga Rp6.172.200. Kemudian untuk menghitung harga pokok penjualan dan laba kotor, rumusnya masih sama dengan sebelumnya yaitu persediaan awal ditambah pembelian yaitu 1 juta ditambah 9.500.000 totalnya adalah 10.500.000. 10.500.000 ini merupakan barang tersedia untuk dijual dan untuk mendapatkan HPP-nya yaitu barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir. Jadi 10.500.000 dikurang 6.170.200 dan HPP-nya adalah 4.327.800. Untuk laba kotornya penjualan dikurangi HPP penjualannya 9 juta dikurangi 4.327.800, maka totalnya adalah 4.672.200. Untuk soal nomor 2 yaitu Morris Ltd menggunakan persediaan dengan metode retail, persediaan awal biaya dan retail 36.500 dan 51.700. Pembelian bersih pada bulan Januari 2022 pada biaya dan retail senilai 70.800 dan 94.200. Penjualan bersih pada retail senilai $85.000. Untuk menentukan rasio biaya pada harga retail yaitu total harga pokok 109.300 dibagi total harga retail 145.900 dikali 100%. Untuk menentukan persediaan akhir pada retail yaitu total harga retail 145.900 dikurangi penjualan bersih pada retail yaitu 85.000
sama dengan persediaan barang, hasilnya adalah 60.900. Untuk menentukan persediaan yang diestimasi pada biaya, yaitu persediaan barang tadi 60.900 dikali 75% sama dengan $45.675. Untuk soal nomor 3 yaitu Michael Ltd menentukan estimasi persediaan akhir. Penjualan bersih 184.000 dikurangi laba kotor 64.400. Hasilnya adalah harga pokok penjualan 119.600. Kemudian barang tersedia untuk dijual 150.000 dikurangi harga pokok penjualan 119.600. Hasilnya adalah estimasi biaya $30.400. Untuk soal yang terakhir itu nomor 4 yaitu Morgan Ltd dan Raze Ltd. Rumus untuk mencari rata-rata yaitu persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Kemudian untuk rumus mencari perputaran yaitu harga pokok penjualan dibagi rata-rata. Maka hasilnya untuk Morgan Ltd perputaran persediaan yaitu 9,2 kali dan untuk Raze Ltd 11,4 kali. Kemudian untuk rata-rata periode penjualan, untuk mencari rata periode penjualan yaitu jumlah hari dalam setahun dibagi perputaran persediaan. Maka rata-rata periode penjualan untuk Morgan yaitu 39 hari dan untuk Raze yaitu 32 hari. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.